Homefront tahun 2013. Sama seperti film Save yang kemarin saya bahas, film ini juga dibintangi oleh Mamang Jason Statham yang menceritakan seorang ayah yang mati-matian untuk melindungi putri tercintanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke ceritanya, gan. Diawali dengan aksi penggerebekan di sebuah bar, di mana bar tersebut merupakan tempat produksi banyak narkoba, dan pengelolanya adalah geng motor berbahaya yang dikenal dengan nama Outcast. Geng ini sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Denny dan juga putranya yang bernama Jojo. Di sana juga ada rekan mereka dan sekaligus orang kepercayaannya Denny yang bernama Delton. Dan kita bisa melihat pemandangan yang tidak biasa dari Mamang Jason ini. Terlihat dia memiliki rambut yang gondrong seperti halnya Jamet Kuproy. Faktanya, Delton ini adalah seorang agen khusus yang sedang menyamar, dan identitas aslinya bernama Pill Broker. Tiba saatnya, semua polisi yang ada di luar langsung melancarkan aksinya dengan mengepung tempat tersebut. Sayangnya, Denny dan Jojo berhasil kabur dengan mengendari mobil. Broker yang penyamarannya sudah terbongkar langsung mengejar mereka dengan menggunakan motor. Setelahnya broker langsung menahan Denny, sementara Jojo yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan langsung diberondong peluru oleh para polisi. Melihat itu, Denny menjadi sangat murka dan bersumpah akan membalas semua perbuatan broker suatu saat nanti. Sementara broker sendiri merasa begitu kesal dengan apa yang sudah menimpa Jojo, karena selama penyamarannya, broker sudah menganggap Jojo sebagai kawannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya tersebut. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Di suatu sekolah, kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Maddie, dan dia adalah anak satu-satunya dari si broker. Tak lama, muncul bocah Jagger bernama Teddy yang langsung mengganggunya. Tak diduga, Maddie langsung memukulnya hingga dirinya tumbang. Di sisi lain, broker sedang memperbaiki tangga di rumahnya bersama dengan rekannya yang bernama Tidu. Diketahui broker baru-baru ini pindah kemari di sebuah kota kecil yang bernama Rayville, karena di sini suasananya begitu damai dan juga asri. Tak lama, pihak sekolah menghubunginya dan memberitahu telah terjadi sesuatu masalah dengan putrinya. Untuk itu, dia harus segera pergi ke sekolah untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan orang tuanya Teddy. Mereka berdua bernama Casey dan Jimmy. Dia pun sempat bersitegang dengan si Casey. Terlihat dia tampak sangat murka karena tak terima anaknya sudah dipukuli oleh si Maddie. Kemudian dia menemui Maddie yang ada di ruang kelas. Perkenalkan, ini Susan Hedges. Dia merupakan ahli psikolog di sekolah tersebut dan dia menceritakan semuanya kepada broker. Akan tetapi, broker tidak memarahi Maddie. Dia tahu putrinya itu tidak bersalah sama sekali dan hanya mencoba untuk membela diri. Diketahui juga ibunya Maddie sudah lama meninggal, sekitar 1 tahun yang lalu, karena menderita penyakit yang sangat parah. My mom was sick for a while. It's been hard on her. Anything else? Setelah itu mereka bergegas untuk pulang. Tiba di parkiran mobil, lagi-lagi Casey berulah kembali. Kemudian dia menyuruh Jimmy suaminya untuk memberinya pelajaran. Saat ingin memukulnya, tiba-tiba broker langsung membantingnya dengan cukup keras. Sheriff yang melihat itu tidak menanggapinya dengan serius. Akan tetapi, tindakannya broker dinilai cukup berlebihan, sehingga memancing semua perhatian guru-guru yang ada di sana. Seperti yang barusan kita lihat, Casey memiliki emosi yang labil dan tidak terkontrol, sampai suaminya sendiri tidak berani menghadapinya.
Sebelumnya, Casey pernah berulah di sekolah tersebut dengan mengancam kepala sekolah. Itulah kenapa ada seorang sheriff yang datang untuk menenangkannya. Di tempat lain ada sekelompok remaja yang sedang pesta sambil bermabuk ria. Tak lama, datang seorang pria dengan membawa pemukul bola baseball. Dia bernama Gator Bodine, seorang bandar narkoba di daerah tersebut dan juga sekaligus abang dari si Casey. Tiba-tiba dia langsung memukul kaki salah satu dari mereka sampai pincang dibuatnya. Tampaknya dia sangat marah dengan kehadiran mereka di sini, dikarenakan mereka membuat dan mengoplos minuman keras di wilayah kekuasaannya. Untuk itu, dia mengusir mereka semua untuk segera pergi dari sini. Sepulangnya dari sana, Gator bertemu dengan Casey adiknya yang sudah menunggunya. Dia datang kemari dengan maksud untuk meminta si Gator untuk mengancam dan menakut-nakuti broker demi bisa memberinya pelajaran. Selain itu, dia juga meminta sebuah pil untuk mengatasi sakit perutnya. Sepertinya, pil tersebut adalah narkoba hasil racikannya sendiri, dan Casey sudah kecanduan mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Itulah kenapa emosinya menjadi sangat labil dan tidak terkontrol. I'll handle that broker thing. Keesokannya saat mengantar Maddie ke sekolah, broker bertemu dengan Susan kembali. Rencananya dia ingin mengadakan pesta ulang tahunnya Maddie bersama dengan teman-teman sekolahnya. Untuk itu dia meminta bantuannya Susan untuk menangani hal tersebut. Susan pun juga memberitahunya sesuatu menyangkut kejadian kemarin. Dia bilang orang-orang di sekitar sini suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, termasuk kejadian kemarin yang menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai meragukan dirinya. Jadi, alangkah baiknya broker cepat-cepat menyelesaikan masalah ini, mumpung masih baru terjadi kemarin. Keep it smooth. Check. Setelah itu dia mendatangi Jimmy di tempat kerjanya. Dia datang untuk meminta maaf perihal kejadian kemarin. Walaupun Jimmy sudah dibantingnya dengan cukup keras, tapi hati kecilnya masih bersedia untuk memaafkannya. Good now, Jimmy? Go on. Setting up. Di perjalanan, dia sempat mampir ke SPBU untuk mengisi bensin. Tak lama, datang dua orang pria yang merupakan anak buahnya Gator. Lalu mereka memaksanya untuk memberikan pompa bensinnya. Tapi broker menolak karena dia belum selesai untuk mengisi bensin mobilnya. Lalu mereka melontarkan kata-kata intimidasi untuk memancing emosinya broker. Broker yang mencoba untuk bersikap baik langsung tersulut emosi sampai mengajar mereka berdua. Di sisi lain, Gator yang sedang meracik narkoba ditelepon oleh dua anak buahnya tadi, dan emosinya langsung naik karena mereka berdua gagal mengurusi broker. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengurus masalah ini seorang diri. Yeah, I'll deal with it, guy. God damn it. Broker yang sedang dalam perjalanan pulang setelah menjemput Maddie tiba-tiba diberhentikan oleh si sheriff di tengah jalan. Dia mendapatkan laporan bahwa broker mengajar dua orang di SPBU tadi. Walaupun tidak ada yang menuntutnya, tapi sheriff memperingatkannya untuk tidak berbuat onar kembali. You've got my attention, son. Sesampainya di rumah, mereka berdua bercengkrama sambil berkuda di pekarangan rumah. Tanpa mereka sadari, Gator datang ke rumah mereka dan langsung membocorkan ban mobilnya broker. Kemudian dia menyusup ke dalam rumah. Di sana, dia mencuri boneka kelincinya Maddie dan berkas pribadinya broker waktu masih menjadi polisi. Dan juga dia membawa kabur kucing hitam peliharaannya Maddie. Malamnya, Maddie mencari-cari kucing dan boneka kelincinya yang hilang. Dan itu membuatnya kesulitan untuk tidur. Karena sudah larut, brokerlah yang akan mencarinya. Di luar, dia mendapati ban mobilnya sudah bocor dilubangi oleh seseorang. Tak hanya itu, dia menemukan kepala bonekanya Maddie menancap di sebuah batang pohon. Dan itu cukup membuatnya risau dan juga khawatir akan teror dari seseorang. Di rumahnya, Gator sedang mengecek data pribadinya broker dan dia sedikit terkejut ketika mengetahui sebuah fakta bahwa broker pernah menyamar sebagai anggota geng motor Outcast. Dia pun tahu bahwa broker yang membuat Jojo, anak dari si ketua gangster tersebut, terbunuh pada malam itu. Setelah itu dia menelpon teman wanitanya yang bernama Cheryl untuk datang ke tempatnya saat besok pagi. Sepertinya dia ingin merencanakan sesuatu yang sangat buruk. See you in the morning, okay? Keesokan paginya, Cheryl tiba di tempatnya Gator. Gator memiliki sebuah rencana untuk menyerahkan broker kepada Danny, karena dia tahu bahwa Danny masih memiliki dendam pribadi kepada broker.
Sebagai gantinya dia ingin menjalin hubungan bisnis dengannya sebagai jalan untuk memperluas pemasaran narkoba hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu dia menyerahkan broker sebagai hadiah untuk ditukarkan dengan bisnis tersebut. Tapi pertama-tama Cheryl harus menemui pengacaranya Danny terlebih dahulu dan menyerahkan semua data pribadi milik broker. Walau sempat tidak setuju, tapi demi kesejahteraan bersama dia terpaksa untuk melakukannya. You're gonna get the negotiation of your life. Di sisi lain, broker datang ke tempat kerjanya Jimmy. Dia bertanya mengenai kejadian tadi malam kepadanya, yang mana hal tersebut tidak diketahui olehnya sama sekali. Akan tetapi, broker memperingatkannya untuk tidak menambah masalah lagi dan memintanya untuk mengembalikan kucing hitamnya Maddie saat hari ini juga. No, I have a place. Sesampainya di rumah, dia memberikan boneka kelinci yang baru kepada Maddie dengan harapan dia bisa tidur dengan nyenyak kembali. You should have like a birthday party with your class. My idea, of course. Thanks, Dad. Malamnya, Cheryl menemui pengacaranya Danny dan dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepadanya. Tak butuh waktu lama, si pengacara langsung datang ke suatu penjara tempat di mana Danny ditahan. Dan kita bisa melihat sosok Danny yang tampak lesu dan juga lemas, tapi kemudian langsung bersemangat kembali setelah melihat foto-fotonya si broker. Lalu dia memintanya untuk segera menghabisi pengkhianat tersebut. Take care of this for me. Keesokan paginya saat di sekolah, mereka berdua bertemu dengan Casey dan juga Teddy. Sebagai permintaan maaf, Maddie mengundang Teddy untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang diadakan di rumahnya. Broker pun turut meminta maaf kepada Casey dan dia mengajaknya untuk berdamai. Di rumahnya, broker dan Tido terlibat suatu percakapan mengenai broker yang mengajar si Jimmy sampai dirinya mendapatkan teror pada malam itu. Tido bilang kalau pelakunya bukanlah si Jimmy karena dia tahu Jimmy adalah tipe orang yang pengecut dan kemungkinan pelakunya adalah kakak iparnya yang tidak lain adalah si Gator. Dia tinggal di pinggiran sungai Reville. Orang-orang bilang dia memproduksi banyak narkoba, dan yang mengejutkan adalah ternyata Sheriff dan Gator sudah lama bekerja sama, di mana Gator ini adalah seorang informan bagi si Sheriff. Oleh karena itu, Sheriff tidak begitu peduli dengan apa yang sudah Gator lakukan, dan tidak benarnya atas produksi barang haram tersebut. Oleh karena itu, Tido memperingatkan broker untuk tidak macam-macam dengan orang seperti Gator. Crazy waiting to happen. Keesokannya pesta ulang tahunnya Maddie dilaksanakan. Terlihat canda dan tawa terasa begitu kental di pesta tersebut. Tanpa mereka sadari, rombongan geng motor Outcast sudah sampai di kafe tempat Cheryl bekerja. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Cyrus Hank, seorang pembunuh kejam berdarah dingin yang tidak pandang bulu dalam membunuh. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung to the point, menanyakan lokasi di mana broker tinggal. Tapi Cheryl meminta sebuah imbalan, yaitu dia ingin menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Dan disinilah letak kesalahan Cheryl. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan seorang pembunuh kejam seperti Cyrus. A deal, Cyrus. Well, you got me fucking fooled, Cheryl. Kemudian Cyrus memaksa Cheryl untuk memberitahunya, karena jika tidak dia mengancam akan membenturkan kepalanya ke meja hingga tengkoraknya hancur. Mendengar itu Cheryl langsung ketakutan dan menuruti permintaannya. Malamnya Gator pergi ke rumahnya Casey. Dia hanya memberitahu bahwasannya broker sudah dia atasi. Lalu Casey meminta pil narkoba itu kembali, tapi Gator menolak untuk memberikannya karena dia sudah tidak tahan lagi. Terjadi cekcok di antara mereka berdua, dan kemudian Gator langsung pergi dari sana. No more, Cassie. Di sisi lain, broker ditelepon seseorang yang merupakan rekan lamanya waktu di kepolisian dulu. Sesuai permintaan broker, dia memeriksa catatan kriminal milik si Gator. Dia bilang Gator pernah ditangkap beberapa kali, tapi tidak pernah ditahan. Akan tetapi, rekannya tersebut menemukan sesuatu yang lain, yaitu teman wanitanya Gator yang tidak lain adalah si Cheryl. Faktanya, Cheryl pernah berhubungan bisnis dengan Danny pada waktu itu, dan dia pernah ditangkap 2 kali atas penyelundupan narkoba. Dan mungkin dia masih memiliki hubungan dengan kelompok geng motor tersebut. Ready, send me a picture, would you? Yeah, first thing at my desk, I'll email you. Keesokannya broker datang ke warung tepat di mana Gator biasa nongkrong. Di sana juga ada Cheryl dan juga Tido yang sedang sarapan. Di sini broker sudah mulai paham dengan situasi yang akan terjadi, dan dia memperingatkannya bahwa siapapun yang akan datang ke rumahnya pada malam ini, maka mereka akan berhadapan langsung dengan dirinya. Anyone who comes around again will find me standing in it. You're on notice, Bodine. Finish your breakfast. Setelah pergi dari sana, dia langsung datang ke tempatnya Gator untuk menelusuri tempat tersebut. Setibanya di sana, dia langsung disambut seekor anjing galak milik si Gator.
Saat sampai di dalam, dia menemukan tong yang berisi biji-bijian yang sepertinya bahan untuk membuat narkoba, dan ruang rahasia tempat di mana narkoba tersebut diproduksi. Di sana dia menemukan kotak yang penuh dengan narkoba yang sudah siap diedarkan. Kemudian dia mensabotase ruangan tersebut dengan mengisi bensin sebuah lampu yang ada di sana, dan juga dia meletakkan beberapa kaleng bensin di meja tersebut. Jadi saat lampu di ruangan tersebut menyala, otomatis isi ruangan tersebut langsung terbakar dan memicu sebuah ledakan yang cukup besar. Saat dia ingin pergi, dia menemukan kucing hitam peliharanya Maddie. Di saat yang sama, salah satu anak buahnya Gator langsung menodongkan shotgun ke arahnya, dan dengan cepat dia langsung melumpuhkannya. Saat Broker ingin mengambil kucingnya kembali, tiba-tiba... Hey, Broker. Saat sadar, dirinya sudah terikat di atas kursi. Lalu mereka menyiksanya dengan memukul dan mencelupkan kepalanya berkali-kali, sampai Broker bisa melawan balik dan langsung menghajar mereka semua. Di sisi lain, rombongan Cyrus dan juga antek-anteknya sudah sampai di tempatnya Gator. Dan Gator cukup terkejut dikarenakan Cyrus membawa orang-orang yang cukup banyak hanya untuk mengurus Broker seorang diri. Dalam aksi tersebut, Gator memilih untuk tidak ikut karena dia merupakan orang pertama yang pasti akan dicurigai. Dan sebagai gantinya, dia membawa Cheryl sebagai petunjuk jalannya. Sementara itu Tido datang untuk membawa kuda-kudanya Broker untuk dititipkan di rumahnya. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Cyrus and the gang sudah sampai di pekarangan rumahnya Broker dan langsung menghadap-menghadap mendekati rumahnya. Kemudian dia mendengar suatu suara di kandang kuda dan menyuruh salah satu rekannya untuk memeriksanya. Tiba di sana, keadaan kandang sudah kosong, tapi tiba-tiba Tido datang dan langsung menghajarnya. Setelah itu dia menyembunyikan klakson untuk memberitahu Broker bahwa pertempuran sudah dimulai. Dengan cepat mereka semua langsung mengepung tempat tersebut. Sementara Broker mengamankan Maddie di lantai bawah dan menyuruhnya untuk menelpon polisi. Setelah itu dia mengeluarkan senjata andalannya, yaitu shotgun Copley. Saat tiba waktunya, dia langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Cheryl yang ada di perahu kemudian menghubungi Gator untuk memberitahunya bahwa keadaan di sini sudah mulai kacau. Sementara itu Broker yang masih berjibaku dengan si Cyrus untungnya berhasil melumpuhkannya. Setelah itu dia mengejar Maddie untuk menyelamatkannya. Saat si pria ingin menembaknya, tiba-tiba Broker langsung menembak kepalanya hingga tewas. Namun di saat yang bersamaan, Cyrus datang dan mengajaknya untuk berduel. Maddie yang sedang lari bertemu dengan Cheryl yang menunggu di perahu. Kemudian dia menahan Maddie dan membawanya kabur dari sana. Broker yang baru tiba langsung mengejarnya, tapi sayangnya Cheryl sudah melaju dengan sangat cepat. Kemudian dia kembali lagi ke rumahnya. Di sana polisi baru sampai di TKP dan terlihat Tido ternyata masih hidup dan mendapatkan luka yang cukup serius. Tak lama Maddie menghubunginya lewat radio di mobilnya Sheriff. Lalu Maddie sempat menyebut ciri-ciri wanita yang menculiknya. Di saat yang sama panggilan radionya harus terputus. Tapi untungnya Maddie sempat menghubunginya lagi lewat ponsel dan dia bilang dia berhenti di suatu tempat yang memiliki kipas besar di dalamnya. Broker yang mengetahui itu tempatnya Gator langsung tancap gas ke sana.
Sementara itu Gator sudah sampai di sana. Dia sama sekali tidak menduga semua ini akan terjadi. Ditambah lagi Cheryl melakukan suatu tindakan yang bodoh, di mana dia membawa Maddie kemari yang merupakan salah satu saksi penyerangan tersebut. Oleh karena itu dia sangat begitu marah kepadanya. Tak diduga Casey dan Jimmy datang ke tempatnya dan dia menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan si Maddie. Namun saat Gator sedang berbicara dengan Casey, Maddie berteriak dan hal itu diketahui oleh si Casey. Lalu dia langsung menyalakan semua lampu yang ada di sana dan seketika tempat tersebut langsung meledak. Dan hal tersebut membuat Gator semakin murka. Dia langsung merebut Maddie yang ingin dibawa Casey. Namun tiba-tiba Gator melepaskan sebuah tembakan dan tepat mengenai perutnya si Casey. Setelah itu dia langsung kabur membawa Maddie. Di saat yang sama Broker sudah datang dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Tell the operator of the Intercoastal Bridge to open the bridge. Saat sampai di jembatan, semua polisi sudah mengepung tempat tersebut. Apasnya, saat melewati jembatan, mobilnya Broker menabrak sebuah pagar hingga membuatnya jungkir balik. Saat Gator ingin menembak si Broker, Maddie berusaha untuk menghentikannya. Di saat yang sama, Sheriff sedang membidiknya dari kejauhan. Namun, tiba-tiba di saat dia ingin menembak kepalanya, Broker mengurungkan niatnya, dikarenakan ada Maddie yang sedang ada di sampingnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Sementara itu Cheryl ditahan, karena sudah terlibat dalam penyerangan tersebut. Sedangkan Casey untungnya masih bisa diselamatkan berkat pertolongan medis. Setelah semua kejadian gila dan menegangkan ini, mereka pulang untuk bobo kembali. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Danny terlihat sedang menemui seseorang, dan orang itu adalah Broker, dan tujuannya kemari hanya ingin menyapanya. See you on the outside, Danny. I'll be waiting. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, hindarilah kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena yang ada masalah tersebut akan bertambah lebih buruk. Akan lebih baik jika menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Begitu. Oke, segitu saja dalam pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya.